Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, masih tentang turunan fungsi trigonometri. Materi kita selanjutnya adalah tentang dalil-dalil turunan fungsi trigonometri. Dalil-dalil istilahnya itu biasa kita gantikan dengan kata sifat-sifat begitu. Nah, jadi yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan k, atau k adalah sebuah konstanta, maka f aksen x-nya adalah 0, atau turunan pertamanya langsung saja kita tuliskan 0. Oke. Nah, kedua yaitu fungsi hx yang dimana dia mengandung sebuah fungsi fx yang berpangkatkan n, tapi fx-nya itu adalah sebuah fungsi trigonometri, maka turunan pertamanya adalah sama seperti turunan aljabar, kita majukan ke depan n-nya, kemudian kita tulis ulang fx-nya berpangkat n kurang 1. Bedanya kita harus menurunkan kembali turunan yang ada di fungsi yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama kita tulis biasa saja fx saja, kemudian setelahnya itu kita kalikan dengan turunan fungsi tersebut, turunan pertamanya. Kemudian yang ketiga, fungsi hx yang mengandung k dikalikan dengan sebuah fungsi fx, maka turunan pertamanya adalah k tersebut tetap kita kalikan dengan fungsi f aksennya. Oke, saya akan jelaskan sebentar di pembuktian. Kemudian yang keempat sama, dimana ada k konstanta dikalikan dengan sebuah fungsi berpangkat n, maka kita akan mengalihkan konstanta tersebut dengan n-nya yang kita majukan ke depan, kemudian tulis ulang lagi fungsinya berpangkat n kurang 1 dikalikan dengan turunan dari turunan pertama fungsi tersebut. Kemudian yang terakhir hx, yaitu dimana hx adalah sebuah hx yaitu fx plus minus, bukan plus minus, fx ditambah atau dikurang sama, berlaku sama dengan ditambah atau dikurang gx, dan maka turunan pertamanya adalah fungsi f aksen x plus minus gx, sama saja maksudnya, diturunkan dulu atau tidak, sama saja. Nah, ini dia, saya akan jelaskan bagaimana penurunan dari fungsi dalil-dalil tadi satu persatu. Nah, yang pertama adalah fungsi fx sama dengan k. Nah, turunannya, cara untuk menurunkannya kita gunakan limit lagi, konsep limit. Nah, caranya seperti biasa saya ingatkan kembali, konsep limit untuk sebuah turunan adalah f aksen limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx kelipet-kelipet per h. Kemudian, nah sekarang tugas kita adalah memasukkan fx tambah h. Nah, ini berlaku jika kita punya x di sini. Tapi kebetulan kita kan tidak punya, maka kita hanya perlu menulis ulang saja k-nya. Oke, kemudian fx itu adalah k juga per h. Nah, limit h mendekati 0 k kurang k kan 0 per h. Nah, ini jawabannya adalah 0. Maka kesimpulannya adalah turunan pertama dari fungsi fx yang sama dengan k, turunan pertama jawabannya adalah 0. Oke. Nah, jadi contoh ya, kita masuk ke angka. Misalnya fx-nya adalah 4 misal. Maka turunan pertamanya adalah 0. Begitupun dengan konstanta-konstanta lainnya. Bisa dipahami? Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu hx sama dengan fx berpangkat n. Nah, untuk ini saya akan tentukan fx-nya yaitu satu-satu. Yang pertama sin x dulu, nanti sebentar kita akan gunakan yang lain kalau ada waktu. Jadi fx-nya sama dengan sin x ya. Oke, nah sekarang pertama-tama karena dia berpangkat n, saya harus jelaskan dulu sama kalian konsep segitiga Pascal ya. Oke. Satu, kalau kalian pernah lihat seperti ini, 1
1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Ini namanya segitiga Pascal, dimana maksudnya adalah contoh A tambah B pangkat 1 A tambah B pangkat 2, maka jadinya ini akan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Ini ya, mengarah ke sini. Kemudian kalau A tambah B pangkat 3, ini pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3, maka A pangkat 3 ditambah 3 yang ini 3A pangkat 2B tambah 3AB pangkat 2 tambah B pangkat 3. Terlalu panjang. A tambah B berpangkat 4, maka A pangkat 4 tambah 4A pangkat 2 A pangkat 3B tambah 6 A pangkat 2 B pangkat 2 sampai seterusnya. Nah, kita lihat seperti ini. Kita lihat ya, A pangkat 2 2A pasti dia gini, mengikut dengan pangkat yang pertama, yaitu ini A tambah B pangkat 2, maka yang pertama adalah A pangkat 2 juga. Kemudian A tambah B pangkat 3, maka A pangkat 3 juga. Kemudian 3 A nya dikurang 1, kemudian B sisanya. Nah, di bawah juga A pangkat 4 kali A pangkat 3, yaitu 4 kurang 1. Berarti kalau misal N A tambah B pangkat N, maka A pangkat N ditambahkan dengan N, kan N kali A pangkat N kurang 1 kali B. Bisa dipahami? Ya, oke. Ditambah sampai dengan N lagi. Ini kan ujung 4 dengan 4 juga, berarti akan ada N lagi di ujung belakang sebentar. N kali berapa tadi? A B pangkat N kurang 1, begitu, kayak ini. 3 pangkat A pangkat 2. Jadi sebentar yang di belakang di ujung 3 yang terakhir itu akan B nya lagi yang berpangkat 2, begini. N kali A pangkat N kurang 1 ditambah dengan B pangkat N, seperti itu. Kalau kalian tidak paham, silahkan kembali dan cari apa tentang ini, tentang segitiga Pascal, dan saya rasa kalian sudah pelajari di SMP dulu. Jadi kesimpulannya adalah kita akan gunakan sesuatu yang berpangkat N ini. Bisa dipahami? Nah, karena kita berbicara tentang fungsi, berarti tentang ya turunan, maka kita akan menurunkan dengan menggunakan konsep limit lagi, yaitu H berpangkat X sama dengan apa, limit H mendekati 0, rumusnya kan fx tambah H dikurang fx per H. Nah, saya akan masukkan dia menjadi sin pangkat N kan. Iya, karena kita mau dia berpangkat N. X tambah H dikurangkan dengan sin pangkat NX. Gini. Nah, sekarang saya mau keluarkan limit H mendekati 0 per H nya saya pisahkan. Kemudian dia taruh di luar saja, maksud saya. Kemudian sin ini kan bisa saya ada rumus lagi tuh, sin X tambah H berarti sin cos, kalau tidak salah ada di rumus penting kemarin saya tuliskan, yaitu penjumlahan dua sudut. Maka gitu, sin X cos H tambah sin H cos X. Ini uraian dari sin pangkat N X tambah H, tapi saya keluarkan pangkat N nya dikurangkan dengan sin pangkat NX yang di atas saya tulis ulang. Ini agak rumit, mohon maaf, semoga kalian paham. Saya lanjut di sebelah dan semoga tulisan saya bisa dimengerti. Lanjut ya. Oke, baiklah, sekarang saya lanjut. Tadi bagaimana? Limit H mendekati 0 per H, kemudian kan dia ada sin X cos H, ini sama saja dengan saya tulis ulang sin H. Fokus ya, karena ini agak banyak dan semoga kalian paham. Karena tadi sampai mana? Dikurang sin pangkat NX. Oke. Nah, caranya kita gunakan yang tadi konsep apa tadi?
segitiga Pascal, maaf. Jadi kan pangkatnya N ini sebagai A, ini sebagai B. Bisa? Berarti sebentar dia akan menjadi A pangkat A tambah B berpangkat N. Nah, yang pertama-tama adalah A-nya dulu kita pangkatkan N. Berarti sin pangkat NX cos pangkat NH. Oke, ini kita satu kesatuan ya. Ditambahkan dengan N kali sin apa tadi? Sin pangkat N kurang 1 X dikali cos pangkat N kurang 1H. Ini double ya. Jadi kalau misal bingung, pelan-pelan. Nah, belum lagi yang satunya. Sin H cos X. Ya, ini. Cocok. Oke, cocok. Ditambah sampai dengan N lagi dikali sin X cos H dikali sin N kurang 1 untuk H. Tidak muat ke masih dibawa nih. Bukan sin, cos. Enggak, lebih bingung, mohon maaf. Diulang lagi kembali. Cos X N kurang 1 ditambah sin pangkat N H cos pangkat NX. Aduh, dikurang, yang ini saya turunkan ya. Sin pangkat NX. Biasanya anak-anak sudah tidak mau bertanya lagi karena ini sudah terlihat sangat rumit. Kemudian mana tadi? Ini saya bisa ketemukan yang sama-sama besar ini dengan yang ini. Jadi dia saya majukan ke depan. Sin pangkat NX cos pangkat NH dikurang sin pangkat NH. Oke, ini bisa saya hapus sepertinya. Saya akan berikan seperha kepada masing-masing orang. Kan kalau dia punya pemisah tambah, berarti kita bisa memberikan masing-masing per H di antara mereka. Kemudian tambah N kali sin pangkat N kurang 1 X cos N kurang 1 H dikali sin H. Ini saya kasih H-nya taruh di bawahnya dia saja karena dia kan bernilai 1 sebentar. Tambah sampai dengan tambah lagi 2 ya, N kali sin X cos H kemudian sin N kurang 1 H. Ini saya taruh hanya di sini saja. Kemudian berapa tadi? Cos X ditambah sudah belum di sini masih ada. Kemudian sin pangkat N H, saya juga kasih H ke dia saja. Cos pangkat NX, kita bagi-bagi H. Tulisannya tidak jelas, tidak cantik dan berantakan. Dan saya sudah berusaha, menurut saya ini adalah yang terbaik. Kemudian apa tadi? Yang ini yang di atas, yang pertama kita bisa keluarkan, saya mau keluarkan sin pangkat NX nya, maka di dalam sisa cos pangkat NH kurang 1, percuma sih dikeluarkan, sebentar juga kan bernilai 0. Kemudian ditambah kan ini sudah bisa, mana tadi, ini kan sudah bernilai 1 kan, berarti sudah hilang per N per hanya. Yang ini bernilai berapa di? Ini yang mana tadi? Sin pangkat N kurang 1 berarti pangkat sinnya berpangkat, tapi hanya sudah habis, berarti kita sisa punya, kita tambahkan lagi, kurangkan 1 lagi. Nah, dia akan menjadi sin kurang 2. Sin N kurang 2, yang ini sin N kurang 1. Sebentar. Oke, karena bisa begitu, kita kembali ke awal lagi kalau kalian tidak paham. Nah, karena perhanya sudah habis, maka saya akan tulis ulang N dikali sin N kurang 1 X cos N kurang 1 H kali
cos X. Udah ya tadi. Ditambah sampai dengan tambah lagi N kali berapa tadi ini? Oh, langsung saja ya, karena tadi ini sin kurang 2. Berarti sin X cos H sin tulisanku udah cantik sekali kan. Sin mana tadi? N kurang 2 cos X. Kenapa mesti ku tulis ulang? Biar tekalah. Sin N kurang 1 H. Oh iya, ini masih ikut H nya, jangan lupa. Tapi H yang di samping, H yang di bawah sudah tidak ada lagi. Cos pangkat NX. Aduh, tulisanku. Oke, karena kita sudah punya beberapa, ini tidak bisa, yang di awal itu tidak bisa kita operasikan dengan mengubah-ubah karena dia punya X. Bingung kan? Lanjut lagi ya di sebelah. Karena sudah tidak muat. Atau jangan, nggak usah. Maka sekarang saya mau gunakan ini. H mendekati 0, berarti saya akan masukkan atau substitusikan nilai H mendekati 0. Jadi ini per 0. Kalau sudah per 0 berarti habis ya kan? Berarti 0 maksudnya, nilainya 0. Ini semuanya. Kemudian ini saya mau input, substitusikan masuk cos H sama dengan 0. Sini berarti cos berpangkat N kurang 1 kali 0. Nah, cos 0 itu adalah 1. Maka ini sudah bernilai 1. Ini sisa dia masih ada. Ini masih ada ya. Ini juga masih ada. Kemudian ini yang mana tadi? H nya saya masukkan ke sini 0. Berarti kalau sin 0 itu sama dengan 0 ya jawabannya, maka dia ini semua bernilai 0. Karena apapun sebenarnya intinya kalau kita sudah punya pengali 0, maka dia sudah akan bernilai 0 juga, ya kan? Kemudian sama dengan ini sin H sama dengan 0. Oke? Maka kita bisa lanjutkan. Maaf sekali berantakan karena kita sudah substitusikan limitnya, berarti kita sudah tidak perlu tulis. Hasil akhirnya adalah 0 ditambah si hasil akhir. N kali sin N kurang 1 kali cos X tambah 0 lagi tambah 0. Jadi intinya jawabannya adalah ini. Aduh, N nya ini N sin pangkat N kurang 1 dikali cos X, di mana begini ya, kita perhatikan lagi, ingat kembali kan rumus yang kita gunakan tadi adalah fx yang kita gunakan tadi adalah sin X ya kan. Nah ini masih X ya, masih X, jadi artinya sin N nya kita majukan ke depan, kemudian fx nya ini sudah berbentuk, aku hapus midi berantakan jelek. Berarti ini sama saja dengan N, kemudian kan sin X tadi fx nya, berarti fx lagi berpangkat N kurang 1, kemudian cos X adalah sebuah turunan dari sin, maka maksudnya adalah seperti ini ya, begitulah turunannya. Begitulah caranya menurunkan rumus ini. Oke, lanjut ya. Langsung saja ke contoh soal untuk yang pertama ya. Oke. Yaitu misal fx nya sama dengan sin pangkat 2x. Oke. Tadi saya cuma membuktikan yang sin ya, karena kalau x terlalu lama saya masukkan juga cos terlalu lama, sudah 19 menit. Kemudian kita turunkan, maka dia akan menghasilkan apa tadi ini? 2 pangkatnya maju ke depan, kemudian sin 2 kurang 1 kan 2, berarti saat saya tidak perlu tuliskan, dikalikan dengan turunan sin X sama dengan cos X. Seperti ini jawabannya. Oke, contoh lain saya gunakan cos pangkat 4
X misal. Tapi ingat kembali kalau turunan cos itu bukan apa begitu. Carilah kembali di konsep di daftar-daftar, akan ada saya jelaskan nanti juga. Jadi 4-nya maju ke depan, kemudian cos pangkat 4 kurang 4 kurang 1 berarti 3x. Turunan dari cos adalah minus sin x. Jadi hasil akhirnya adalah majukan minusnya, minus 4 cos pangkat 3x sin x. Udah seperti itu aja. Nah, oke, baiklah kita masuk ke yang ketiga. Semoga ini tidak serumit yang tadi sebelumnya. Saya akan lanjutkan ke turunan dari hx sama dengan k dikali k, di mana k adalah sebuah konstanta dikalikan dengan sebuah fungsi trigonometri. Maka turunan pertamanya adalah k tersebut kita sama saja tulis ulang, kemudian dikalikan dengan turunan pertamanya saja. Maka caranya adalah kita menggunakan limit h mendekati 0 untuk k kali kayaknya kita harus menentukan juga ya sin. Misalnya fx-nya yang kita gunakan adalah sin x. Maka sekarang saya akan gunakan k kali sin x tambah h dikurang k kali sin x. Oke, per h. Ini semoga tidak terlalu panjang. Limit h mendekati 0. Kemudian ya kan kita sama masing-masing punya k, kita bisa keluarkan k-nya. Konsep apa ya, pemfaktoran. Nah sekarang karena sudah k-nya keluar, sudah keluar, maka sin x tambah h dikurang sin x per h. Kalau di begini sudah bentuknya, sudah kayak orang mana saja bahasanya. Kemudian ini kita kembali, bentuknya ini sama saja dengan turunan atau turunan sin x saja dengan konsep limit. Coba kalian ingat, lihat kembali lah catatan kalian yang tentang menurunkan sin x. Maka kalian bisa menemukan kalau ini sampai sini adalah sebuah turunan sin, dan hasilnya adalah cos x. Paham? Nah sekarang selesai. Kita bisa lihat ini sudah hilang ya. Ini ceritanya selesai nih, karena k kali ini sudah dioperasikan dengan melihat kembali catatan sebelumnya, dan hasilnya adalah cos x. Maka secara gara-gara ini, akibat dari itu maka kesimpulannya adalah k kali cos itu kan turunan dari sin, maka saya tuliskan f aksen x. Jadi maksudnya terbukti benar kalau turunan pertama dari k dikali fx ini adalah k kali f aksen x. Paham? Paham dong? Nah, contoh misalnya berapa tadi? Minus fx sama dengan minus, nanti saya gunakan sin konstan dan lain-lainnya ya. Sin dulu, minus 2 sin x. Maka turunan pertamanya adalah minus 2 tetap, kemudian turunan dari sin adalah cos x. Hanya seperti ini. Ya memang kalau kita sudah menggunakan dalil akan semudah ini, tetapi jika kita menggunakan konsep limit maka ya panjang kayak kemarin yang minggu lalu saya bahas. Apalagi cara untuk menurunkan rumusnya akan serumit itu. Tapi kalau sudah paham dalil dan sudah hafal nanti dalil, kalian akan mudah sekali menurunkan, insya Allah. Hx sama dengan k kali fx pangkat n, maka turunan pertamanya adalah k dikalikan dengan n, fx sama kayak tadi maksudnya, sisa ditambahkan dengan k. Maka ini adalah perpaduan antara fungsi dalil nomor 2 dan nomor 3. Bisa? Ya dong. Jadi saya pasti hanya akan merangkum limit k kali, fx nya seperti biasa saya contohkan adalah sin x. K sin berpangkat nx tambah h dikurang k kali sin pangkat nx per h. Maka hasilnya akan menjadi, mana tadi k dikeluarkan,
sin pangkat N X tambah H, dan ini tidak perlu saya jelaskan ulang karena sudah ada di penjelasan nomor 2 tadi, per H, maka hasilnya akan menjadi apa tadi ini? Langsung saja ke paling bawah ya, N kali sin pangkat N kurang 1X dikalikan dengan cos X. Ya begini hasilnya tadi, yang dimana ini adalah konstanta dikali ini adalah apa tadi, fx yang berpangkatkan dengan n nya kali ke depan, fx berpangkat n kurang 1, kemudian ini adalah turunannya. Bisa dimengerti? Jadi hasil akhirnya nanti adalah ini kita kali. Contoh kalau begitu. Contoh misalnya 3, kayak fx dulu. Fx sama dengan 3, ini sebagai k sin pangkat 3x. Jauhnya jauh sekali. Maka dia hasilnya 3, konstantanya kita tulis ulang, 3 maju ke depan, sin 3 kurang 1 x, turunannya sin adalah cos. Jadi hasilnya berapa? 9 sin pangkat 2x cos x. Mudah kan? Mudah dong. Kemudian yang terakhir, hx sama dengan fx tambah atau dikurangkan dengan gx, maka hx-nya adalah fx, f aksen x ditambah atau dikurang dengan g aksen x. Saya tentukan dulu, fx-nya adalah sin misal. Kemudian gx-nya adalah cos x. Maka turunan dari fungsi ini jika saya tambahkan adalah limit hx ya, hf ulang biar begini berantakan, atau betul ulang balik dulu, betul tidak paham orang gara-gara tulisanku. Hx sama dengan limit h mendekati 0, mana tadi, dimana fx tambah gx ditambah, mau saja dulu ya, berarti sin x ditambah cos x per, lupa mata, nggak fokus tak, ini x tambah h. Kenapa ya? Karena rumusnya limit toh, ditambah cos x tambah h, kemudian dikurang sin x tambah cos x, seperti ini. Kenapa saya kasih kurung? Karena mereka adalah dua komponen yang tanda kurangnya itu harus mereka bagi, bukan dibagi, bersamai. Limit h mendekati sin x tambah h ditambah cos x tambah h, kemudian saya kali masuk tandanya menjadi minus sin x dikurang cos x, ya kan, per h, ini maksud dari membersamai tanda. Kemudian setelah itu saya bisa kumpulkan sesama sin, kemudian sesama cos. Limit h mendekati 0 sin x tambah h dikurang sin x ditambah cos x tambah h dikurang cos x per h. Bagaimana tadi? Lagi. Nah, saya bagi dua hanya karena sudah bisa. Di sini per h lain, di sini juga per h. Nah, kembali lagi kita ingat tulisan seperti ini itu sama saja dengan turunan dari sebuah sin, maka turunan dari sin adalah cos x. Sementara tulisan seperti ini adalah
cara untuk menurunkan cos, maka turunannya adalah minus sin X. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah cos X dikurang sin X, di mana cos X adalah F aksen X dan minus sin X adalah G aksen X. Kesimpulannya adalah mereka juga tetap dengan tambah di sini. Ini minus turunannya mereka, tanda tambahnya ini saya turunkan ke bawah. Minus itu adalah turunan dari cos, jadi tetap seperti itu bentuknya. Nah, kesimpulannya adalah mereka tetap dengan bentuk yang sama, posisi yang sama, meskipun sudah diturunkan. Begitu maksudnya. Contohnya, fx sama dengan berapa habis 2 sin X tambah 5X. Ini bentuk fungsi dua-duanya. Bisa dalam bentuk aljabar dan bukan ya. Terserah sih sebenarnya, yang penting dia bentuknya fungsi. Kemudian saya turunkan ini 2 sin X tetap seperti biasa, pangkatnya terus diturunkan. Oh iya, lupa. Turunan dari sin X apa tadi? Cos X ditambahkan dengan ini, turunan dari aljabar seperti ini adalah 5. Jadi jawabannya seperti ini. Kemudian contoh lagi, fx sama dengan ini f aksen berapa? 3 cos pangkat 2x tambah 2x. Maka 3-nya kita turunkan, terus pangkatnya turun, cos 2 kurang 1 berarti sudah tidak ada pangkat. Kemudian turunan dari cos adalah minus sin, ditambah turunan dari 2x adalah 2, berarti ini 6, minusnya ke depan, sin x tambah 2. Begitulah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian paham. Kalau tidak, nanti saya akan lanjutkan ke contoh soal selanjutnya ya. Terima kasih banyak.